Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Maulana Ibrahim Hidayatullah dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 240507541103, Fakultas Teknik dari Prodi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan menampilkan hasil dari laporan studi independen saya di PT Indo Japan Steel Center dengan judul laporan akhir saya yaitu analisis dan redesign poros roda head slitter untuk mencegah kegagalan patah lelah berbasis finite element analysis atau FEA. Yang pertama yaitu latar belakang dan kronologi kegagalan lapangan. Di sini poros penggerak roda head slitter ini terbuat dari material SS41 dengan panjang total 700 mm. Poros ini pertama kali dipasang pada tahun 2013 dan baru patah pada tahun 2026. Jadi masa pakainya 13 tahun. Mesin head slitter ini bergerak maju mundur dengan rata-rata 10 kali per hari. Kalau kita hitung total siklus beban yang dialami poros selama 13 tahun sebanyak 47.450 siklus, di mana ini merupakan low cycle fatigue atau jumlah kelelahan logam rendah. Yang menjadi concern di sini yaitu bentuk patahannya rata, bukan mencoak. Ini merupakan ciri khas kegagalan lelah, bukan karena beban berlebih sekali dorong. Di mana patahan ini terjadi tepat pada transisi diameter 50 ke 60 pada sisi kanan yang tidak tersambung dengan motor, serta penggunaan bearing NTN 6210ZZ di sisi kanan ditemukan pecah di dudukan sebelah sini, peletakan bearingnya. Tetapi berdasarkan konfirmasi langsung dari tim maintenance, bearing tersebut pecah akibat benturan dari patahnya poros secara mendadak, bukan penyebab awal. Jadi poros patah duluan, baru bearingnya ikut pecah. Ini merupakan dampak sekunder dari bearing. Selanjutnya yaitu akar masalah. Yang pertama yaitu pada identifikasi desain awal, bahu transisi poros dibuat bersudut siku tajam tanpa kelengkungan fillet, serta pasak kiwe dipasang berhimpit langsung pada bidang transisi bahu poros, di mana kedua kondisi ini dapat menjadi peningkat tegangan pada satu garis bidang potong pada transisi bahu tersebut yang akan memicu fenomena konsentrasi tegangan ganda, serta pada kondisi pasak yang berhimpit dengan bahu poros itu akan menyebabkan superposisi takik yang melipat gandakan faktor mempercepat inisiasi retak lelah mikro pada sudut siku. Berikut bukti dari patahannya. Ini merupakan patahan rata serta ini pasak kiwe yang terhimpit dengan bahu poros sebelah sini. Selanjutnya yaitu kalkulasi pembebanan poros. Yang pertama yaitu dimensi mesin dengan panjang total mesin yaitu 5030 mm, terdiri dari overhang kiri 1390 mm, jarak antar poros 2600 mm, dan overhang kanan 1040 mm. Dengan asumsi berat total mesin yaitu 10 ton secara merata, titik berat berada di tengah yaitu 2515 mm dari ujung kiri. Berdasarkan perhitungan momen statika beban, poros 1 menahan beban sebesar 56,73% dari total massa atau sekitar 5.673 kg. Beban pertumpuan poros yang terdapat bearing di ujung masing-masingnya itu sebesar 2.836 kg atau 27.826 Newton. Selanjutnya yaitu ada motor penggerak poros yaitu gear motor Dongli dengan spesifikasi 2 HP 4 volt dengan rasio 1:45, di mana kecepatan motor aktual setelah memperhitungkan slip adalah 1420 rpm dan didapatkan
dan penggunaan rasio gearbox 1:45 didapatkan kecepatan putar porosnya yaitu 31,56 rpm. Dari angka ini didapatkan eh, momen torsi yang akan digunakan untuk simulasi di inventor itu sebesar 451.325 Newton mm. Selanjutnya yaitu penempatan beban. Di sini saya menggunakan teknik split face workplane. Yang pertama yaitu dudukan bearing. Isolasi permukaan lebar 25 mm yaitu berada pada ujung poros diameter 50 pada poros kiri dan poros kanan. Ini poros sebelah sini dan sebelah sini. Ini dari ujung ke work plane ini selebar 25 mm dan pada inventor dipasang pin constraint. Serta dudukan sprocket atau rantai ini dipasang di ujung sebelah kiri poros diameter 60 dengan jarak dari ujung poros diameter 60 ke workplane itu lebar 15 mm dan pada sisi ini yang terpisah oleh workplane 15 mm dipasang beban momen torsi sebesar 451.325 Nm. Kemudian pada dinding pasak ini dipasang frictionless constraint untuk simulasi penahanan torsi secara realistis, di mana jika pada saat pengujian maju, poros bergerak ke arah maju, itu dipasang frictionless constraint-nya pada dinding atas sebelah sini dan bagian kedua lengkungan sini, pada kedua dinding lengkungan. Namun jika pada kondisi pengujian mundur, maka frictionless constraint-nya dipasang pada dudukan bawah serta kedua lengkungan ini. Hanya dipasang di bagian kanan saja, di bagian sisi kiri tidak. Serta penggunaan local mesh control itu digunakan di keseluruhan dinding pasak serta dinding bahu transisi poros. Selanjutnya yaitu hasil pengujian poros desain awal. Pada kondisi maju dengan penggunaan momen torsi positif 451.325 Nm, tegangan tertinggi maksimum stresnya terjadi pada dinding pasak yang berhimpit dengan dinding bahu poros, yaitu sebesar 757,4 MPa. Safety factor dari titik ini didapatkan 0,323, tetapi pada dinding lainnya, yang dinding ini yang tidak terhimpit dengan pasak, itu tegangannya normal pada kondisi biru, sehingga safety factor-nya juga aman. Jadi di sini yang berbahaya hanya dinding pasak yang berhimpit 0 mm dengan dinding bahu poros. Serta pada kondisi mundur dengan vektor momen torsi kebalikannya yaitu minus 451.325 Nm, didapatkan tegangan tertingginya yaitu pada titik yang sama seperti ini, pada dinding pasak yang berhimpit dengan transisi bahu poros itu sebesar 2013 MPa, di mana ini merupakan sangat kritis. Sehingga safety factor-nya didapatkan 0,122. Tetapi pada kondisi mundur juga sama, dinding transisi bahu poros yang tidak berhimpit dengan pasak itu semua aman, berwarna biru, tidak ada yang berwarna merah ataupun hijau, hanya pada dinding yang berhimpit saja. Berikut konsep desain dari saya sendiri. Berdasarkan akar masalah yang saya temukan, saya melakukan 2 modifikasi desain. Yang pertama yaitu saya menambahkan fillet atau radius 2 mm pada seluruh transisi bahu poros kedua sisi ini untuk menghilangkan sudut siku tajam dan memperhalus aliran tegangan. Kedua, saya geser alur pasak ini supaya tidak berhimpit dengan transisi bahu poros sebesar 10 mm. Dengan 2 modifikasi ini, saya mengharapkan hasilnya sesuai.
Berikut hasil yang didapat sesuai dengan harapan saya tadi. Dengan vektor momen torsi yang sama seperti desain sebelum revisi, didapatkan tegangan tertingginya maksimum stresnya terjadi pada dinding pasak, bukan pada transisi bahu poros. Itu pada dinding pasak terjadi sebesar 450,3 megapascal pada kondisi maju, serta pada kondisi mundur itu 568 megapascal. Selanjutnya yaitu perbandingan lokasi tegangan. Yang pertama yaitu pada desain awal, tegangan tertinggi terjadi pada kondisi mundur, di mana ini berada pada transisi bahu poros yang berhimpit dengan ujung pasak. Jadi ujung pasak ini berhimpit dengan dinding bahu. Ini merupakan titik tertingginya pada kondisi mundur. Serta pada desain revisi, itu titik tertingginya berpindah pada dinding pasak saja. Dinding bahu transisi poros ini aman, hanya terjadi 61,4 megapascal, di mana yang sebelumnya di titik yang sama terjadi sebesar 2013 megapascal. Tetapi untuk titik keseluruhan lainnya yang tidak terhimpit dengan pasak, terutama yang desain sebelum revisi, itu safety factor-nya aman dan tegangannya juga aman, hanya pada titik kritis ini saja. Sehingga safety factor di titik kritis yang sebelumnya 0,122 melonjak menjadi 3,99. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berikut kesimpulan dari saya. Yang pertama yaitu modifikasi penambahan fillet 2 mm dan jarak 10 mm berhasil menghilangkan konsentrasi tegangan pada bahu poros. Serta safety factor pada tegangan bahu naik dari 0,122 menjadi 3,99. Serta rekomendasi dari saya yaitu yang pertama mewajibkan penambahan fillet minimal 2 mm pada setiap transisi diameter poros, serta mewajibkan jarak minimum 10 mm antara ujung alur pasak dengan transisi bahu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.